Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku dimanapun Anda berada? Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat selalu ya. Saya ingin sedikit membacakan sinopsis tentang tenggelamnya kapal Pantherwitch karya Buya Hamka. Ini perlu saya sampaikan menurut saya karena akhir-akhir ini lagi terus hangatnya kisah cinta TikTok atau media sosial Mas Iyun dan Dinda Fauzana. Yang jadi masalah bukan kisah cintanya, tetapi dampak dari itu di medsos masih banyak yang saling serang, bahkan cenderung tidak kondusif. Itu tidak baik. Malah banyak yang menuduh Dinda Fauzana itu sebagai Hayati jilid 2 katanya. Saya pun sebenarnya senyum-senyum aja membacanya itu. Bahkan ada yang menelpon saya entah dari mana, Pak Mariono lah kita angkat sebagai Hayati lover katanya kan. Nggak tahu apa maksudnya. Padahal baik Mas Iyun dan Dinda Fauzana meminta kepada fannya jangan menyerang sana sini karena tidak baik. Semakin saling serang semakin menderita mereka kedua belah pihak. Oke, kapal Pantherwitch ini tenggelam sekitar tahun 36, yaitu belayar dari Surabaya menuju Jakarta, dan kapal ini tenggelamnya di sekitar Laut Jawa sebelum masuk Semarang, tepatnya di perairan Lamongan dalam kisah ini ya. Maka dibuatkan monumen kapal itu di desa Brondong, kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan pada tahun 1936. Monumen ini yang membangunnya adalah Belanda sebagai ucapan terima kasih kepada masyarakat sekitar situ yang telah banyak membantu menolong korban penumpang kapal itu. Itu nyata, jadi tenggelamnya kapal itu nyata. Nah, kisah fiksinya adalah itu Zainuddin, Hayati, dan Ajis. Tiga ini yang menjadi tokoh sentralnya. Dikisahkan Zainuddin ini adalah anak dari pendekar Sultan Sumatera Barat juga yang diasingkan ke Cilacap. Tentu yang mengasingkan adalah pemerintah Hindia Belanda karena telah membunuh mamanya dalam perebutan warisan. Setelah Sultan ini bebas, dia kemudian merantau ke Sulawesi, tepatnya di Makassar, kemudian menikah dengan Daeng Habibah. Setelah pendekar Sultan ini meninggal dunia, dikisahkan Zainuddin ini pulang kampung ke kampung halaman orang tuanya. Namun sampai di kampung halaman, dia diperlakukan tidak enak oleh nenek mama, oleh keluarga besarnya, bahkan oleh tokoh-tokoh karena satu, dia bukan asli Minangkabau karena ibunya itu orang Bugis, ayahnya betul Minang. Satu. Yang kedua, ayahnya punya rekam jejak yang tidak baik, yaitu pernah membunuh ibu kandungnya sendiri. Yang ketiga, dalam kisah itu disebut dia dituduh pernah mencuri. Zainuddin ini menjalin cinta kasih dengan Hayati. Hayati ini sering curhat dengan Zainuddin, Zainuddin pun sering curhat. Jadi dua insan ini dikisahkan saling curhat lah dan ingin menikah. Sayangnya cinta Zainuddin ini diterima oleh Hayati tetapi ditolak oleh keluarga besarnya. Karena Zainuddin ini bukanlah keturunan bangsawan, bukanlah keturunan asli Minangkabau, dan Hayati akhirnya dinikahkan dengan Ajis, seorang laki-laki keturunan bangsawan dan kaya raya yang seimbang dengan Hayati.
Di lain pihak, Zainuddin dengan penuh rasa kecewa, sakit hati merantau ke Pulau Jawa, tepatnya ke Jakarta, kemudian ke Surabaya. Di Surabaya dia bekerja di surat kabar dan sukses. Kemudian dikisahkan dia membuat surat, membuat tulisan-tulisan, ya, sampai terdengar ke Sumatera Barat, tempat tinggal Hayati dan Ajis. Jadi sana ternyata Hayati dan Ajis ini yang tadinya orang tuanya kaya raya dan dia pun hidup mapan, lama-lama terpuruk, jadi jatuh miskin. Karena Hayati dan Ajis ini jatuh miskin, kemudian merantaulah ke Surabaya. Ada kisah yang lain katanya bahwa yang mengajak merantau ke Surabaya itu justru Zainuddin itu sendiri, menolong mantan kekasihnya dengan suaminya untuk bekerja bersama dia. Selama di Surabaya, Hayati dan Ajis ini numpang di rumah Zainuddin. Ini memang luar biasa kisah ini ya. Sudah dari disakiti, numpang pula di rumah Zainuddin. Karena ekonomi terus terpuruk, Ajis stres dan akhirnya bunuh diri. Sebelum bunuh diri, Ajis ini berpesan kepada Zainuddin untuk melindungi Hayati. Ditulis di situ pesannya bukan untuk menikahi Hayati, tapi melindungi. Setelah Ajis meninggal dunia, ya biasalah, Hayati kan masih cinta dengan Zainuddin. Akhirnya, Hayati tentu menginginkan rujuk dengan Zainuddin. Ya, kalau istilah kita kan tidak dapat perawan, jandanya jadilah. Zainuddin tidak mau, masih sakit hati dia. Kemudian Zainuddin mulai mencari cara bagaimana agar Hayati jauh darinya, tapi tetap dibantu. Maka diberangkatkanlah Hayati ini, dipulangkan kampunglah menumpang kapal Panderweg. Nah, itulah yang kapal Panderweg itulah yang tenggelam di Lamongan itu. Nah, Hayati ini sebenarnya termasuk penumpang yang selamat, artinya tidak meninggal di laut. Ketika berada di rumah sakit, Zainuddin datang. Meninggal pula lah Hayati ini. Lama-lama Zainuddin sendiri balik lagi ke Surabaya. Mungkin banyak pikiran. Kenapalah saya tidak menikah dengan Hayati? Sudahlah suaminya meninggal dunia. Mungkin saya hatinya, tahu nggak kisah ini kawan-kawanku? Lama-lama Zainuddin ini meninggal juga dan dimakamkan di samping kuburan Hayati. Sedih sebenarnya kisah ini ya, kalau kita renungin gitu. Nah, dari kisah ini, apa pelajaran yang kita ambil? Dan apa kalau kita hubungkan dengan kisah Mas Iyun dan Fauzana? Yang pertama, jangan terlalu dihubung-hubungkan kisah Mas Iyun dan Dinda Fauzana itu seperti Hayati Zainuddin. Beda ya. Kalau Zainuddin, ini konfliknya Minang dengan Minang. Cuman ibunya Bugis. Kalau Mas Iyun itu Jawa murni, Dinda Fauzana Padang murni. Karena saya lihat di tappingan-tappingan itu di medsos itu mulai Jawa PS Minang. Yang tadinya Jamin, memang Zainuddin itu pernah tinggal di Jawa, betul. Bahkan Jawa Timur lagi kan. Tapi yang pasti bukan Tulungagung lah ya. Jangan dirivalkan Jawa Minang. Kisah Zainuddin dengan Hayati ini Minang dengan Minang ya, cuman ibunya Bugis. Karena adat Minang itu dia ngikuti ibu, bukan ngikuti bapak. Yang kedua, Zainuddin ini ditolak oleh keluarga Hayati, tapi Zainuddinnya sudah pergi ke Sumatera Barat. Sudah ketemu orang tuanya, sudah menunjukkan keseriusan, bahkan saling curhat tatap muka. Loh, Mas Iyun dengan Fauzana ini kan belum.
Artinya jangan pula lah nanti menuduh Dinda Fauzana Nihayati. Oh, belum ke sana kan? Kalau Jainuddin kan sudah. Yang ketiga, pelajaran kisah ini juga saya kira kalau Mas Iyun datang, percayalah akan diterima. Karena rekam jejaknya beda ya. Kalau Jainuddin itu ayahnya membunuh ibu kandungnya. Oke? Kemudian Jainuddin itu sendiri dituduh pernah mencuri. Jadi punya track record yang tidak baik. Kalau Mas Iyun ini kan track recordnya baik. Dia seorang pemuda di kampungnya tergolong sukses. Di usia sekitar 20 tahun sudah jadi juragan sapi. Follower TikToknya, YouTube-nya berjuta-juta. Ya menurut saya Mas Iyun ini juragan juga di kampungnya kan. Nah, Dinda Fauzana juga menurut saya belumlah disebut bangsawan. Biasa-biasa aja. Beliau ini kan bukan orang kaya raya. Dinda Fauzana keluarganya orang biasa, tetapi tentu ekonominya cukup mapan di kampungnya. Gitu ya. Menurut saya kan sama ini. Mas Iyun juga tergolong mapan di kampungnya. Dinda Fauzana juga tergolong mapan di kampung. Ini kan bukan persoalan harta, bukan persoalan bangsawan. Keluarga Dinda Fauzana insya Allah keluarga yang beriman. Keluarga Mas Iyun juga keluarga yang beriman kan. Ini sebenarnya beda Jainuddin dengan Hayati ini. Sama ini, sama-sama baik Mas Iyun dengan Dinda Fauzana ini. Tinggal ketemu saja ngomong. Sudah, ini kan orang-orang baik semua nih. Pelajaran untuk kita semua, jangan pernah menolak calon menantu karena alasan harta benda, karena alasan orang berpangkat apa tidak. Saya punya pengalaman dari berbagai macam kelompok orang yang menolak calon menantu dengan alasan miskin, dengan alasan dia tidak berpangkat. Pada akhirnya anak kita yang menurut kita orang hebat dapat menantu hebat tuh berantakan hidupnya. Ya bukan berarti mencontohkan kisah Jainuddin Hayati yang kemudian Hayati menikah dengan Ajis, hidupnya terpuruk. Ya kemudian Ajis bunuh diri, Hayati meninggal karena tenggelamnya kapal. Ya kemudian si Jainuddin itu sendiri meninggal dunia sakit, kemudian dikuburkan di samping Hayati. Tetapi tidak seperti itu persis, tapi paling tidak gambaran kita tes saja. Kalau kita mau mendapatkan menantu orang miskin, kita tolak, bahkan kita kecewakan dia, percayalah orang tua yang menolaknya nanti akan menemukan masalah. Anak yang kita nikahkan dengan orang kaya dan menyakiti calon menantu yang sebenarnya berniat baik, justru anak kita nanti akan menderita, hidupnya susah. Percayalah, banyak bukti di sekitar kita. Orang yang disia-siakan karena ekonominya terpuruk, ditolak cintanya, suatu saat dialah yang kaya raya, dialah yang akan menjadi orang terhormat. Dan banyak fakta, justru tadinya yang dicampakkan, itulah yang menolong ekonomi kita. Bahkan ekonomi anak kita yang kita bangga-banggakan, persis kisah Jainuddin, Hayati, dan Ajis tadi. Ujungnya Jainuddin juga yang menolong Hayati dengan Ajis kan. Jadi kesimpulannya, janganlah banding-bandingkan kisah Mas Iyun dengan Dinda Fauzana itu seperti Hayati. Jauh panggang dari api. Ini Jawa Minang. Yang Jainuddin Hayati Minang dengan Minang. Bedanya ibunya Bugis. Yang kedua, pelajaran penting untuk kita. Siapapun, kalau anak suka sama suka dan dia dalam keadaan baik, agamanya yang paling penting tuh ya. Bukan karena harta, bukan bangsawan atau tidak bangsawan. Selama anak kita suka sama suka, mbok ya orang tua tuh jangan memaksakan kehendak sesuai seenak perutnya aja.
berikan kesempatan kepada anak wanita kita memilih calon hidupnya. Tapi kalau kita nekat dengan alasan anak harus berbakti kepada orang tuanya, nanti akan jadi hayati-hayati berikutnya, hidupnya menderita, dan kita orang tua malu dibuatnya. Yang terakhir, kita sebagai netizen, sudahlah. Tidak baik serang sana sini, serang sini. Bagaimanapun mereka berdua tuh saling mencintai, saling cemburu, itu tanda cinta. Kita kan pernah juga pengalaman muda. Ya begitulah namanya cinta. Jadi jangan saling menjelekkan, kasihan mereka berdua. Dan kalau kita nyerang kan kita dapat dosa. Dan kita disebut tidak beradab. Percayalah, di mata publik yang akan disalahkan yang menyerang, karena Indonesia ini masih menjunjung tinggi budaya. Umumnya publik mengatakan yang menyerang itu adalah yang tidak beradab. Mari kita renungkan. Demikian ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.